namanya tadi? Orientasi kepada masa depan tadi. Coba ulangi tadi. Orientasi Soalnya saya mau membandingkan jawaban kamu sama Epa tadi, sama apa Pak? Raymond. Soalnya saya membandingkan jawaban kamu dengan Epa dan Raymond. Oh, ya maksud jadi yang seperti kita ketahui, wirausaha kan selalu harus tahu bagaimana menggunakan bidang usahanya di masa depan, tentunya biar usahanya tetap terjaga dan terus berkembang. Jadi maksudnya orientasi masa depan itu merupakan masa gambaran di mana gambar ini menunjukkan individu tentang tujuan tersebut dapat direalisasikan. Jadi proses pembentukan masa depan ini maksudnya ada 3 tahap, yaitu yang pertama ada motivasi, perencanaan, sama evaluasi. Jadi motivasi itu maksudnya suatu dorongan bagi tingkah laku dengan membuat tujuan serta melangkah maju dari tujuan yang dibuatnya. Serta perencanaan itu bagaimana individu tersebut atau wirausaha tersebut merencanakan perwujudan dari minat dan potensi dan tujuan terkait dengan bidang pendidikan yang akan ditekuninya, maksudnya dari apa yang dipelajari potensinya sebesar apa. Serta evaluasi maksudnya proses yang melibatkan pengamatan terus melakukan penilaian terhadap tingkah laku yang ditampilkan. Orientasi masa depan itu maksudnya suatu gambaran yang berada dalam kognitif individu. Jadi gambaran dalam masa depan ini diwujudkan dalam bentuk rencana yang disusun oleh individu untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Jadi hasil dari gambaran tentang masa depan ini sama aktivitas pelaksanaan rencana ini dapat disusun dilihat dari prestasi belajarnya, niatnya serta potensinya. Gitu. Jawabannya hampir-hampir sama. Apa Pak? Jawabannya hampir-hampir sama. Suara Bapak kekecilan. Coba Leandro. Ya Pak, Coba kamu. orientasi masa depan itu berarti wirausaha memiliki perencanaan masa depan terhadap perusahaannya kelak. Jadi soal wirausaha itu harus punya visi misi yang jelas supaya perusahaannya mempunyai area jelas agar bisa tetap berkembang. Misalnya wirausaha melakukan ekspansi usaha agar usahanya bisa menjangkau konsumennya lebih luas lagi dan juga bisa dikenal lebih banyak orang. Selain itu, wirausaha juga bisa melakukan inovasi produk agar konsumennya itu tidak merasa bosan dengan produknya yang ditawarkan dan juga agar bisa bersaing dengan kompetitornya. Itu aja sih Pak. Coba lebih lagi. Coba jelasin lagi. Saya kasih petunjuknya. Orientasi masa depan itu berarti melihat ke depan, bukan melihat ke belakang. Kalau melihat ke depan, berarti ada beberapa poin yang ada di depan itu yang akan kita lakukan. Nah, dari petunjuk itu, coba kamu lebih luas lagi untuk menjelaskannya. Ya itu tadi Pak poinnya, melakukan inovasi produk sama ekspansi usaha Pak. Coba gini, kalau seandainya tadi kan saya bilang melihat ke depan, berarti ada beberapa poin yang dilihat di depan. Nah, yang saya tanya, apa saja yang ada di depan yang perlu kamu lihat?
yang perlu kamu analisis untuk usahamu. Coba. Yang di depan tuh apa aja? Tadi kan saya bilang ada beberapa poin. Kalau melihat ke depan sebagai pelaku usaha. Kebutuhan konsumen ya Pak. Apa? Kebutuhan konsumen. Kebutuhan konsumen. Bagaimana kamu melihat kebutuhan konsumen? Kalau kebutuhan itu kan dia wajib ada. Tapi kalau seandainya produk kamu, misalnya produk kamu usahanya usaha laundry. Nah, gimana kamu bisa memenuhi kebutuhan kalau usaha kamu laundry? Kan gitu kan? Karena tempo hari, kalau nggak salah saya pernah bilang, kalau kita mau jual produk apa atau mau produksi produk apa, itu yang menentukan Pak, suaranya kecil Pak. itu bukan kita yang menentukannya sebagai pelaku usaha. Yang menentukan itu masyarakat sebagai calon konsumen atau calon pelanggan. Kalau coba kamu lihat itu di manajemen pemasaran, ya, ada segmentasi pasar. Pelajari itu.